Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia berupa hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan banjir dan juga pohon tumbang. Banjir menyebabkan rusaknya jalan, banyak jalan yang berlubang. Jalan berlubang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di Semarang, beberapa pengendara bahkan ada yang meninggal karena jalan berlubang. Masih di Semarang dan mungkin juga kota-kota lain, warga tertimpa pohon yang tumbang. Mereka pun seolah menjadi korban, namun tak bisa menyalahkan karena kondisi musibah. Tapi hak warga masyarakat ternyata diatur dalam undang-undang bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan. Apakah warga bisa menggugat jika menjadi korban rusaknya jalan dan juga tumbangnya pohon? Kita akan diskusikan bersama Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdul Mufid, di Podcast Veteran 55. Selamat mengikuti. Mas Wid, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu ini ya kita. Betul. Ya. Udah lama sekali, bertahun-tahun ya. Mas Mufid adalah Ketua LP2K Semarang, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. Ya. Bisa diceritakan LP2K Semarang itu apa Mas, kalau dari kepanjangannya sih terkait dengan konsumen ya? Ya, jadi alhamdulillah saya sekarang dapat amanah jadi Ketua Pengurus Harian di LP2K Jawa Tengah. Jadi LP2K Jawa Tengah itu kepanjangannya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah. Kita berdiri dari tahun 88. Per Februari ini kita ulang tahun yang ke-37. Wah, selamat. Ya, sama-sama. Untuk LP2K Jawa Tengah. Jadi sudah 37 tahun kita berkhidmah pada konsumen, melakukan program intinya pertama adalah perlindungan konsumen dengan kegiatan melayani pengaduan masyarakat, kemudian bersama pemerintah melakukan pengawasan barang beredar, kemudian juga advokasi terhadap kepentingan konsumen. Kemudian sifatnya pembinaan tentu edukasi ya, kita melakukan edukasi pada masyarakat baik melalui media online, media radio, televisi maupun media-media cetak, untuk intinya adalah membangun kesadaran konsumen agar kritis dan semakin berdaya ketika mereka bertransaksi dengan pelaku usaha. Ya. Salah satunya tadi fungsinya adalah mengawasi ya, mengawasi produk hasil dari produsen ya. Seperti apa bentuk pengawasannya? Ya, contohnya 2 tahun ini kita concern kepada isu garam ya Mas, garam yodium. Jadi garam itu kan wajib ada yodiumnya, di mana produsen harus menambahkan yodium pada garamnya. Tapi di lapangan banyak garam yang tidak sesuai standar yang ditentukan pemerintah, yaitu SNI, di mana dalam garam itu harus ada minimal 30 ppm yodium. Di pasar banyak garam yang labelnya ada yodiumnya tapi isinya tidak ada. Jadi tipu-tipu akibat itikat buruk dari pelaku usaha. Ujungnya konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan intake yodium dengan cukup dan dampaknya bagi kesehatan, terutama ibu hamil dan balita atau anak yang baru lahir. Biasanya kalau menemukan bentuk penipuan terhadap konsumen seperti itu, apa langkah LP2K? Pertama tentu kita koordinasi ya dengan instansi lembaga yang secara legal formal punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Baik itu kepolisian maupun dinas terkait yang punya PNS, termasuk juga dalamnya kita melakukan advokasi kebijakan, jadi menekan atau mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Tapi turun ke bawah juga berarti, atau itu berdasarkan pengaduan dari masyarakat? Ada 2 sisi, kadang kita menerima pengaduan masyarakat, ada beberapa saat kita kemudian langsung turun ke lapangan untuk mengecek. Bahkan untuk kasus garam itu kita uji sendiri Mas. Kita uji sendiri di kantor pakai metode titrasi namanya, sehingga kita tahu kandungannya itu seberapa persen itu yodiumnya ada di sana. Makanya kita tahu ini kekurang, ini tidak ada karena kita uji sendiri. Ya, itu salah satu bentuk pengawasan ya. Kalau pembinaan sendiri yang dilakukan LP2K Jawa Tengah selama ini seperti apa? Pembinaan yang melalui media, misalnya kita punya kerjasama dengan salah satu stasiun radio, sebulan 2 kali dengan tema yang tematik. Kita lakukan edukasi secara online, live ya di radio dengan tema-tema yang sesuai dengan kondisi aktual. Misalnya ada isu kelangkaan LPG ya kita bahas itu, ada isu masalah BPJS kita angkat itu. Termasuk juga dalamnya kita mempunyai media sosial. Instagram ya, di dalamnya kita juga memuatkan isu-isu perlindungan konsumen di sana. Di samping ketika ada acara-acara sosialisasi, seminar, diseminasi
maupun edukasi secara langsung pada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan. Oke, sejak tahun 88 sampai saat ini masih cukup eksis, tentu kiprahnya memberikan manfaat bagi konsumen khususnya, Mas. Ya, alhamdulillah, Mas. Mufid ya. Nah, bicara tentang kondisi, kita ke tematik di mana belakangan ini hujan deras, kondisi cuaca ekstrim mengakibatkan banjir. Biasanya dampak banjir salah satunya adalah jalan rusak, berlubang. Kemudian angin kencang yang disertai angin kencang mengakibatkan pohon-pohon tumbang. Kita baca berita, juga kita lihat di pemberitaan, jalan berlubang sudah memakan korban, terakhir di arteri, pelabuhan, kemudian di peleburan pohon tumbang menimpa mobil yang tengah berjalan. Nah, ini banyak ya yang bertanya-tanya konsumen sebenarnya. Ini kalau mereka meminta hak mereka sebagai warga negara yang harus dilindungi, ya, bisakah mereka melakukan gugatan atau tuntutan terhadap penyelenggara negara yang mungkin dalam tanda kutip lalai, Mas Mufid? Ya, secara prinsip hukum semua warga negara dalam masalah apapun ya itu punya hak untuk melakukan gugatan terhadap kerugian yang mereka alami akibat tindakan dari pemerintah atau negara yang tidak cukup melindungi mereka, masalah apapun. Termasuk di dalamnya adalah ketika melihat sebuah kenyataan bahwa jalan yang harusnya memang menjadi tempat yang aman, ya, nyaman dan memberi keselamatan baik pada masyarakat, ternyata kemudian justru menimbulkan korban bagi masyarakat. Betul. Kalau itu memang ada unsur-unsur yang nyata karena kelalaian dari pihak penyelenggara jalan, di dalam hal ini adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat berarti pada jalan yang nasional, pemerintah provinsi pada jalan provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota itu berarti jalan kota, bahkan sampai pemerintahan desa itu kalau itu jalan desa gitu kan, itu tentu masyarakat punya hak untuk melakukan gugatan terhadap mereka, baik gugatan itu berarti bisa pidana dan perdata ya. Kalau perdata itu berarti berhak mendapatkan berhak menggugat ganti rugi atas kerugian mereka peroleh ketika kelalaian tersebut. Kalau pidana berarti karena ada unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Itu ada undang-undangnya, itu diatur dalam undang-undang? Ada di undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Itu yang sanksi pidana malah cukup kuat gitu. Jadi di pasal 273 kalau nggak salah itu penyelenggara jalan itu punya kewajiban untuk segera memperbaiki ketika terjadi kerusakan di jalan, termasuk tentu dalamnya adalah ada jalan berlubang, termasuk dalamnya adalah memberi tanda rambu bahwa ini jalannya berlubang. Dan ketika mereka tidak melakukan itu, maka ketika timbul korban yang ringan, misalnya kerusakan kendaraan ataupun luka ringan, mereka secara pidana bisa kena sanksi, kalau nggak salah 6 bulan penjara. Paling lama atau ganti rugi 10 juta kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi. Tapi kalau korbannya sampai meninggal dunia, itu ancamannya sampai 5 tahun, Mas. Lalu siapa subjek yang harus dipidanakan? Tentu penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan itu kan institusional mestinya. Kalau saya sampaikan tadi, kalau jalan-jalan nasional berarti pemerintah pusat. Dalam ini mungkin Kementerian PUPR ya. Kalau provinsi ada dinas yang menangani jalan. Biasanya dinas bina marga kalau nggak salah. Kalau kota juga sama. Nah, tapi karena institusional tentu personalnya siapa kan gitu. Nah, ini yang mungkin butuh dikaji lagi, personalnya apa kepala dinasnya ataukah bidang yang khusus nangani itu gitu kan. Nah, ini secara regulasi diatur, termasuk juga yang perdatanya. Jadi masyarakat bisa menggugat ketika merasa dirugikan karena misalnya kecelakaan akibat jalan berlubang, bisa menggugat ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Iya, dasarnya adalah karena undang-undang LAJ dilanggar oleh pemerintah karena lalai gitu kan, akhirnya berdampak pada kerugian masyarakat. Nah, berapa besar kerugiannya? Kalau di KUH Perdata itu kan kerugian ada 3. Satu itu adalah kerugian itu sendiri, kedua biaya, ketiga adalah bunga gitu kan. Jadi hitungannya tidak terbatas sebenarnya, tidak terbatas. Tapi biasanya di hukum itu ada istilah kerugian material, immaterial kan gitu. Itu bisa dilakukan gugatan ke pengadilan negeri. Ada bunganya juga ya? Iya, karena biasanya itu kasus-kasus bukan prestasi. Misalnya Anda hutang ke bank gitu kan, tidak melakukan kewajiban terus digugat oleh bank, itu kan ada bunga dan sebagainya.
Itu jalan berlubang ya, sudah jelas siapa yang bertanggung jawab terkait dengan pemeliharaan jalan ya Mas ya. Nah kalau pohon tumbang gimana? Apakah sama juga? Nah tinggal satu, apakah pohon itu merupakan bagian dari jalan? Karena jalan itu juga ada definisinya. Nah kalau itu bagian dari jalan maka tentu logikanya sama, logika hukumnya sama. Tapi kedua kalau itu berbeda, merupakan ranah yang berbeda atau dianggap sebagai bukan bagian dari jalan, karena itu kan tidak dilalui ya, maka tentu berbeda dalam penerapannya. Tetapi prinsipnya sama. Setiap warga negara ketika dia dirugikan oleh kelalaian dari pemerintah yang memang punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan dengan baik, maka punya hak untuk melakukan gugatan. Tinggal kita menelusurinya siapa yang bertanggung jawab ya, terhadap pohon ini ya. Karena kalau kita berkaca pada pengalaman selama ini, pohon di tepi jalan itu yang berhak menebang, meskipun ini di depan rumah warga ya, kalau itu di tepi jalan itu salah satu instansi misalnya Disperkim ya. Kalau warga memotong sendiri malah kena pasal, denda. Tapi ketika roboh menimpa rumah warga atau menimpa warga, seolah-olah tidak ada penyelesaian Mas. Ini kan tidak adil ya. Apakah selama ini ada pengaduan yang masuk ke LP2K Jawa Tengah terkait dua kasus ini? Kalau pengaduan itu tidak ada, atau kita juga belum pernah memproses itu karena belum ada pengaduan langsung pada masyarakat. Tapi dalam konteks diskusi ketika ada rapat dengan pemerintah, sudah sering kita sampaikan bahwa panjenengan punya tanggung jawab keperdataan dan pidana gitu kan, ketika lalai melaksanakan itu. Tapi biasanya alasannya ada dua itu. Apa alasannya? Satu adalah force majeure. Banjir misalnya force majeure gitu kan. Ini udah mau kita perbaiki Mas, tapi masih banjir, bagaimana kita memperbaikinya kan gitu kan. Jadi force majeure kondisi yang memaksa sehingga tidak bisa segera dilakukan perbaikan. Kedua, penganggaran biasanya. Ini sudah dianggarkan Mas, belum dilaksanakan. Tapi kalau sudah kejadian kan tetap aja dianggap hukum kan juga menilai itu sebagai sebuah kelalaian Mas Mufid ya. Iya, jadi tinggal nanti, makanya perlu dicoba sebenarnya. Saya tidak memprovokasi, tapi monggo kalau ada warga yang pernah dirugikan, misalnya jalan berlubang begitu terjadi masalah kerugian, lakukan aja gitu kan, lakukan saja gugatan gitu kan, lakukan saja gugatan, nanti kan hukum yang bicara. Artinya penilaiannya kan secara fair sebenarnya di pengadilan. Dalam perspektif masyarakat kan tentu berharap keadilan berpihak pada masyarakat. Atau setidaknya walaupun secara hukum tidak ada putusan yang memuaskan, setidaknya ini warning. Pemerintah kan berpikir lagi, berarti main-main ini gitu. Kalau saya lalai saya akan digugat. Jadi ada peristiwa yang bisa menjadi peringatan. Sosialisasi ini, undang-undang ini sudah sampai ke tingkat bawah instansi nggak Pak? Kalau ULJ itu kan sebenarnya dari tahun 2009 kalau nggak salah ya, undang-undangnya ya, sehingga sekarang 2025 sudah cukup lama itu. Mestinya itu sudah difahami semua pihak, terutama adalah penyelenggara negaranya kan gitu kan. Cuman kalau masyarakat memang macam-macam ya, ada yang ngeh, ada yang tidak ngeh. Biasanya kalau undang-undang LHC masyarakat tahunya ya tilang SIM, tilang STNK, tidak spion, rata-rata itu. Mas Mufid, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, cukup menarik ya, terkait dengan hak-hak konsumen, hak-hak warga masyarakat terkait dengan jalan berlubang dan juga pohon tumbang. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Tengah yang saya cintai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi setiap tahunnya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, dan keluarga. Sosialisasi harus terus kita lakukan sampai ke tingkat kelurahan hingga RT dan keluarga.
Mari kita berikan perlindungan dan pelayanan serta memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Lapor dan cari tahu info perlindungan perempuan dan anak. Hubungi layanan aduan UPTD PPA Jawa Tengah dengan nomor 0857 9966 4444. Mari bergerak bersama untuk membuat Jawa Tengah maju dan layak bagi perempuan dan anak. Terus semangat untuk perempuan dan anak Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Umat Kristiani di Kota Kendari akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Perayaan Natal ini akan dilaksanakan dengan dihadiri jamaat dari berbagai kalangan. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Tengah yang saya cintai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi setiap tahunnya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, dan keluarga. Sosialisasi harus terus kita lakukan sampai ke tingkat kelurahan, hingga RT, dan keluarga. Mari kita berikan perlindungan dan pelayanan serta memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Lapor dan cari tahu info perlindungan perempuan dan anak. Hubungi layanan aduan UPTD PPA Jawa Tengah dengan nomor 0857 9966 4444. Mari bergerak bersama untuk membuat Jawa Tengah maju dan layak bagi perempuan dan anak. Terus semangat untuk perempuan dan anak Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Mufid. Ya. Meskipun belum pernah ada pengaduan atau tuntutan warga, tapi ya bukan memprovokasi, tapi warga atau konsumen kan punya hak ya. Betul. Karena mereka dilindungi secara undang-undang. Nah, mekanismenya seperti apa jika ingin mengadu atau meminta bantuan LP2K Jawa Tengah? Kita tuh sangat sederhana sebenarnya kalau mengadu kita. Bisa melalui telepon. Cukup telepon? Bisa melalui telepon pertamanya ya, bisa kontak melalui telepon. Nomor berapa bisa, boleh? Kalau nomor telepon kantor 761-4875. Oke. Kalau mau ke WA saya boleh saya share di sini di 0822 4191 4899. Oke. Terus kemudian kalau kantor kita di Jalan Taman Borobudur Utara, 12 Romawi nomor 11 Manyaran Semarang. Seberangnya SPBU Manyaran ya? Iya, naik dikit ramai itu. Naik dikit. Depannya ramai. Ke kiri ya? Kiri jalan ada gang masuk di situ, sekitar 50 meter lah dari situ. Nah, nanti prosedurnya atas pengaduan yang disampaikan akan kita analisis gitu kan, termasuk dengan mungkin ada bukti-bukti dan sebagainya. Kalau memang membutuhkan bertemu face to face, maka kita undang ke kantor untuk pendalaman materinya. Setelah itu kita akan melakukan proses namanya mediasi, karena memang kita hanya melakukan mediasi di situ. Jadi akan kita panggil para pihak, konsumen, kemudian
pemerintahnya tentu yang penanggung jawab di situ, dan nanti akan kita proses di situ apa yang terjadi, kemudian apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana tanggapan dari pemerintah. Kalau tidak ada titik temu, maka kita sarankan untuk melakukan proses di atasnya itu, yaitu proses terkait dengan gugatan, gitu kan. Nah, cuman problemnya begini, kalau di kasusnya konsumen pelaku usaha, itu kita punya legal standing secara kelembagaan. Jadi kasus jalan itu sebenarnya bukan konsumen secara langsung, karena tidak ada hubungan transaksional. Kecuali jalan tol ya. Kalau jalan tol itu ada hubungan transaksional karena konsumen bayar tarif di situ. Tapi kalau jalan umum sifatnya citizenship gitu. Jadi hak-hak kewarganegaraan. Maka tetap kita bantu pendampingan untuk proses selanjutnya. Misalnya ke ombudsman kalau untuk menilai apakah memang ada maladministrasi pemerintah yang berdampak pada kerugian konsumen itu. Misalnya pemerintah ternyata tidak melakukan penganggaran cukup, itu kan sudah ranahnya ombudsman. Tidak ada rencana untuk memperbaiki misalnya, itu kan ranahnya ombudsman untuk melakukan prosesnya di sana. Tapi tetap akan kita bantu, termasuk kita mengkoordinasikan dengan instansi-instansi yang memang bertanggung jawab untuk itu. Jadi hanya tahap mediasi ya Mas ya, dan juga mendampingi ke lembaga lain ya, tidak sampai misal mendampingi gugatan ya? Iya, ketika gugatan kita tetap mendampingi dalam konteks kita sebagai saksi ahli di situ. Kita berapa kali mendampingi konsumen sebagai saksi ahli kasus-kasus pengadilan untuk menguatkan konsumen tentunya. Oke, itu hak yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kita sudah cukup clear, jadi warga memang dilindungi oleh undang-undang terkait dengan sarana prasarana Mas ya, yang bisa mengakibatkan mereka menjadi korban. Jadi bisa melalui LP2K Jawa Tengah bisa meminta mediasi ya, dan juga kalau memang deadlock bisa ke lembaga lebih atas dan juga gugatan ya, secara hukum itu ya Mas. Oke, kalau case yang selama ini ditangani oleh LP2K Jawa Tengah khususnya terkait dengan konsumen apa Mas yang cukup menonjol? Terakhir kita menangani kasus BPJS. Jadi ada konsumen yang ke poliklinik, FKTP sekarang namanya, di Vaskes 1 lah, poli keluarga gitu kan, minta rujukan, tetapi kemudian dalam tanda petik bersulit oleh dokternya. Padahal pasien ini pasien yang reguler, biasa begitu, biasa datang minta perpanjangan juga nggak masalah. Ini kemudian dokternya bersulit dengan perspektif yang tidak masuk akal. Hanya kita adukan ke BPJS dan akhirnya penyelesaiannya udah kemudian polinya dapat teguran dari BPJS karena memang tidak sesuai dengan prosedur SOP yang diterapkan. Jadi mestinya konsumennya harus dapat rujukan gitu kan, tapi ternyata tidak bisa kan gitu. Oke, hak konsumen dilanggar dalam hal ini ya? Sangat dilanggar karena memang dari BPJS harusnya dia dapat, tapi polinya mempersulit gitu kan. Ini kan jadi masalah. Ini konsumen datang ke LP2K ya berarti ya, atau pengaduannya seperti apa? Kebetulan sampai tidak pernah datang. Jadi cukup WA ke saya, kemudian saya minta dokumen-dokumen di-upload ke WA, saya pelajari, kemudian saya langsung buatkan surat ke BPJS. Setelah tidak lanjut, ada surat teguran dari BPJS kepada poliklinik, kemudian kemudian dari pihak poliklinik mengagendakan pertemuan dengan konsumen. Kita juga ikut datang, intinya minta maaf gitu kan, minta maaf atas kesalahan dari poliklinik. Ya udah, kita udah selesai, sama-sama maafkan, yang penting tidak diulangi lagi. Ini namanya pelayanan gercep ya, tanpa ketemu face to face saja penyelesaiannya sudah clear. Kita ketemu pas ketemu dengan ini polis saja pas hari itu, sebelumnya nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi kita sangat percaya karena dokumennya lengkap ya. Saya pelajari betul dokumennya. Itu terkait dengan lain BPJS. Soal gas ada juga pengaduan? Gas biasa Mas, itu kan kasus kemarin ramai sekali kelangkaan gas. Itu kan memang repot itu gas kemarin. Ada aspek regulasi yang tidak dibuat dan ditetapkan dengan baik oleh pemerintah. Kalau saya melihat sudah mengarah pada non good government, jadi proses pelaksanaan yang tidak baik, di mana kebijakan dilakukan dengan serta-merta, tidak memperhatikan aspek sosial, dampak sosial, dan kondisi masyarakat. Nah ini kan ada kasus ya di Purwodadi kalau nggak salah. Jadi seorang ibu mencari gas ke sana kemari naik motor ya, dan kecelakaan. Itu juga karena kondisi jalan berlubang, menghindari jalan berlubang. Jadi ada dua case ya di sini ya.
kelalaian dalam hal LPG dan juga kelalaian dalam hal sarana prasarana jalan. Ini pihak ahli waris atau keluarga bisa melakukan gugatan dua instansi ini, Mas? Prinsipnya bisa. Masalah apa? Saya awal sampaikan, masalah apapun yang menerima warga negara yang itu merasa dirugikan, itu punya hak untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan memulihkan hak-hak hukumnya lah, hak-hak masyarakatnya, termasuk dalamnya ganti rugi dan sebagainya. Nah, tinggal kemudian tentu apakah gugatan itu ada cantolan regulasinya atau tidak, itu harus dilihat. Kalau jalan berlubang kita udah tahu, tadi sudah kita bahas, termasuk kemana instansi yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau case kelangkaannya, itu bisa saja dilakukan gugatannya adalah ke instansi yang bertanggung jawab atas kelangkaannya itu. Apakah kemudian dua ini jadi kolaborasi jadi satu gugatan? Sangat mungkin. Tergugat satu, tergugat dua, itu hal yang biasa, boleh dilakukan. Tinggal nanti memang, tapi perlu diingat bahwa proses hukum tidak seindah pemandangan alam gitu kan. Ya. Jadi memang nggak seperti matematika. Betul. 1 tambah 1 2. Apalagi kalau subjek yang digugat adalah subjek yang sangat powerful, yaitu negara kan gitu. Selama ini kalau konsumen sendiri yang mengadu ke LP2K dan sampai didampingi ya sebagai saksi ahli, khususnya terkait dengan perlindungan mereka, apakah ada yang pernah istilahnya menghadapi lembaga yang powerful seperti itu, pernah mendapatkan haknya, Mas? Kalau yang subjek tergugatnya pemerintah itu sangat lama dulu. Sangat lama itu proses? Bukan, maksudnya kita pernah melakukan sangat lama. Kasusnya? Class action waktu itu. Waktu itu case-nya adalah kasus terkait dengan penerimaan peserta didik baru. PPDB. Jadi LP2K pernah pengalaman berkolaborasi dengan beberapa lembaga LSM lain, gugat pemerintah Kota Semarang karena menilai PPDB tidak fair gitu kan. Lalu class action. Tapi kalau nggak salah waktu itu kemudian tidak mendapat hasil sesuai yang kita inginkan. Tapi memang target kita walaupun tidak ada hasil, ini pelajaran gitu loh, bahwa masyarakat tuh bisa gitu loh, punya hak dan bisa melakukan gugatan. Tapi yang lain banyak kan ke korporasi. Terakhir kita membantu saksi ahli kasus nasabah yang dibobol uangnya di sebuah bank nasional gitu kan. Jadi kita diminta untuk membantu memberikan saksi ahli untuk konsumen, karena bank nampaknya tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uangnya, sampai 5 miliaran itu yang dibobol. Kita bantu menjadi saksi ahli dan alhamdulillah waktu itu putusnya kemudian bank harus class action sendiri ini kalau kerusakan jalan, pohon-pohon yang dirasa rawan tumbang tapi kok belum ada penanganan, ini masyarakat bisa rame-rame bisa, meskipun belum ada jatuh korban? Bisa. Boleh. Jadi dalam hal gugatan itu ada berapa ya jenis gitu kan, sifatnya individual, jadi orang per orang gitu kan, yang merasa dirugikan secara hukum dan punya kepentingan langsung secara hukum dengan permasalahannya. Atau kedua itu biasanya disebut dengan orang per orang, atau juga yang menyebut dengan citizen lawsuit, ada citizen lawsuit. Itu banyak dilakukan di Amerika. Apa itu? Ya gugatan citizen gitu kan terhadap masyarakat, tapi masih sifatnya individuality. Kemudian kedua legal standing. Legal standing itu artinya baik personal maupun institusional yang punya legal standing terhadap masalah yang dihadapi. Contoh misalnya kalau kasus kerusakan lingkungan, maka lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, misalnya WALHI contoh itu punya legal standing itu melakukan gugatan terhadap kerusakan lingkungan. Atau lembaga-lembaga yang sifatnya ormas yang merasa punya kaitan langsung dengan kerugian bisa. Atau yang ketiga kemudian dari class action. Nah, class action itu gugatan perwakilan namanya. Mas Mufid, terima kasih. Intinya masyarakat secara undang-undang dilindungi dalam hal apapun ya, termasuk terkait dengan kondisi penyelenggara jalan ya, sarana prasarana. Ini tentunya harus menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa mereka juga harus berani juga speak up ketika menjadi korban ya. Betul. Oke, Mas Mufid, terima kasih, sukses untuk LP2K Jawa Tengah. Sama-sama, matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Tengah yang saya cintai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi setiap tahunnya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, dan keluarga. Sosialisasi harus terus kita lakukan sampai ke tingkat kelurahan hingga RT dan keluarga. Mari kita berikan perlindungan dan pelayanan serta memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Lapor dan cari tahu info perlindungan perempuan dan anak. Hubungi layanan aduan UPTD PPA Jawa Tengah dengan nomor 0857 9966 4444. Mari bergerak bersama untuk membuat Jawa Tengah maju dan layak bagi perempuan dan anak. Terus semangat untuk perempuan dan anak Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Umat Kristiani di Kota Kendari akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Perayaan Natal ini akan dilaksanakan dengan dihadiri jamaat dari berbagai kalangan. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Tengah yang saya cintai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi setiap tahunnya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, dan keluarga. Sosialisasi harus terus kita lakukan sampai ke tingkat kelurahan hingga RT dan keluarga. Mari kita berikan perlindungan dan pelayanan serta memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Lapor dan cari tahu info perlindungan perempuan dan anak. Hubungi layanan aduan UPTD PPA Jawa Tengah dengan nomor 0857 9966 4444. Mari bergerak bersama untuk membuat Jawa Tengah maju dan layak bagi perempuan dan anak. Terus semangat untuk perempuan dan anak Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.